Syirik itu adalah tembok penghalang untuk masuk surga. Maka rugilah kita buat selama-lamanya. Sebagaimana dikatakan Allah dalam Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang musyrik mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya. Wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak satu pun yang akan menolong orang yang zalim itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikhwan fillah azakumullah, saudara-saudara jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang yang dimuliakan Allah. Selesai kita membahas tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah di bab yang ke-6, maka sekarang kita masuk ke bab yang ke-7. Nah, bagi jamaah yang pekan lalu tidak sempat hadir, masih bisa mengikuti rekamannya di YouTube. Tadi melalui proses pengeditan dan insyaallah malam ini naik, bisa kita saksikan di YouTube nanti. Dari bab 1 juga sudah ada di YouTube bagi yang tidak sempat hadir malam sebelumnya. Nah, sekarang kita berlanjut ke bab yang ke-7, termasuk syirik memakai gelang, memakai benang dan sejenisnya dengan tujuan sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala'i aw daf'i. Jadi judulnya termasuk syirik mempersekutukan Allah, memakai gelang, benang dan sejenisnya dengan tujuan sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Nah, kalau demikian, kalau memakai gelang, memakai benang dan sejenisnya, tapi tujuan bukan untuk mengusir atau penangkal mara bahaya, boleh. Seperti wanita memakai gelang untuk aksesoris, jamaah haji memakai gelang untuk identitas. Sebab kalau nggak ada gelang, dia bisa hilang di Arab Saudi, apalagi nggak pandai bahasa Arab. Nah, sebagai tanda di gelang ada namanya. Jadi tujuannya bukan untuk penangkal, tujuannya bukan untuk pengusir mara bahaya, itu dibolehkan. Apa bedanya pengusir dan penangkal? Kalau pengusir, bahaya itu sudah datang, penyakit itu sudah datang, lalu diusir dengan gelang ini. Lalu kalau penangkal, yang mau datang dihambat, ya, yang mau datang dihambat dengan gelang. Tapi kalau pengusir sudah masuk, sudah datang, lalu diusir dengan gelang ini. Hebat, gelang bisa mengusir mara bahaya. Nah, jadi dengan keyakinan, i'tiqad bisa mengusir, bisa menangkal, itu yang menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Pembahasan ini diawali oleh penulis Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dengan menurunkan Az-Zumar
ayat 38. Az-Zumar ayat 38. Allah berfirman, Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, gelang yang diharapkan penangkal mara bahaya, gelang yang diharapkan pengusir mara bahaya. Nah, terangkan kepadaku, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Nah, ingat kemarin, berhala itu beda dengan patung. Kalau patung, sesuatu yang dipahat yang berbentuk. Tapi kalau berhala, segala sesuatu yang kita menggantungkan diri kepadanya walaupun tidak berbentuk. Jadi gelang tadi termasuk berhala. Ya, gelang tadi yang kita berharapkan keselamatan, menggantungkan keselamatan kita kepadanya, itu sudah menjadi berhala. Nah, jadi kata Allah, katakan kepada mereka, hai Muhammad, mereka yang menggantungkan nasib, menggantungkan keselamatan kepada selain Allah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu harapkan selain Allah, yang kamu seru selain Allah. Jika Allah menghendaki mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Ya, coba tanya, ya, ibu-ibu yang lagi hamil, bawa pisau, bawa gunting kemana-mana, ya, bawa peniti, apakah itu bisa menyelamatkan kalau Allah mendatangkan mara bahaya? Tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Cukuplah Allah bagiku, aku tidak butuh kepada penangkal-penangkal itu. Cukuplah Allah bagiku, dan kepadanya lah orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang bertawakal berserah diri. Nah, jadi ucapan ini untuk kita ucapkan pula kepada orang yang mengajak kita memakai penangkal, memakai gelang, memakai jimat. Apa jawaban kita? Hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilin. Cukup Allah bagiku. Kepada Allah itulah orang-orang bertawakal berserah diri. Ini kita sampaikan kepada mereka. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah segala macam yang mereka seru selain Allah itu tidak dapat melakukan sesuatu sama sekali. Maka dari itu merupakan suatu kebodohan. Ya, kalau bahasa orang di LC, suatu kedunguan. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, penyembah sapi itu mau berenang di kencingnya sapi, di kotorannya sapi. Itu kebodohan. Kenapa? Setiap orang sudah menempuh jalan kesesatan, maka akal sehatnya tidak berfungsi, akal sehatnya lumpuh.
Kalaulah saja dia menggunakan akal sehatnya, dia buka gelang itu, jimat itu, lalu dia lempar ke tanah, lalu dia injak-injak pakai sepatunya, gelang itu nggak bisa berbuat apa-apa. Jimat itu nggak bisa berbuat apa-apa. Menangkal dirinya saja dia tidak bisa, lalu bagaimana mungkin dia akan menangkal kita? Itu kalau akal sehat berfungsi. Tapi apalah daya, karena sudah menyimpang kepada jalan kesesatan, maka akal sehat yang diberikan Allah tidak berfungsi. Nah, lalu kemudian firman Allah, qul hasbiyallah, katakanlah cukup Allah bagiku. Maksudnya adalah Allah yang mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Jadi orang-orang yang bertawakal itu tidak was-was lagi, dia sudah percaya, hakul yakin keselamatannya dipertaruhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak ragu lagi, dia tidak butuh kepada selain Allah. Karena memang tauhidnya sudah mendarah daging, akidahnya sudah kokoh, dia tidak tergoyahkan oleh segala macam penangkal dan ajimat seperti itu. Lalu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya, ujung ayat, hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri itu bertawakal. Sebagaimana itu dicontohkan dulu oleh Nabi Hud alaihi salam. Ketika beliau berkata, ketika kaumnya mengancam, kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Umat Nabi Hud menyembah berhala, menyembah patung. Lalu diluruskan oleh Nabi Hud, sembahlah Allah, tinggalkanlah patung. Lu kualat, jangan menyuruh kami meninggalkan patung, nanti gara-gara kamu meninggalkan patung, nah, patung ini akan membuat kamu sakit. Tuh kan, kamu jadi gila kan? Nabi Hud dituding gila karena kualat kepada patung. Ini tuduhan orang-orang kaumnya umat Nabi Hud. Umat Nabi Hud alaihi salam. Sebagaimana Hud alaihi salam berkata ketika kaumnya berkata, kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Gemetarkah Nabi Hud mendengarkan ancaman ini? Tidak, saudara-saudara. Inilah jawaban Nabi Hud. Apa jawaban beliau? Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksi, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan selain Allah. Beliau bertawakal kepada Allah. Hasbi Allah, cukup Allah bagiku, kata Nabi Hud. Ternyata Nabi Hud tidak apa-apa dengan ancaman seperti itu. Nah, ancaman ini akan berulang kepada kita yang mencoba meluruskan saudara-saudara kita yang menyembah kuburan, yang bermunajat di nisan-nisan kuburan-kuburan keramat. Mas, kabar munajat sampai jangan di sini, cukup di Masjid At-Taqwa saja. Ngapain ke kuburan? Apa jawaban mereka? Ntar kamu kualat loh, ini kuburan keramat, ini nggak sembarangan ini. Kamu kualat nanti. Kita ditakut-takuti seperti itu. Ancaman-ancaman seperti ini sudah ada sejak lama. Nabi Hud pun juga diancam seperti itu. Apa jawaban Nabi Hud? Hasbi Allah, cukup Allah bagiku sebagai tempat pelindung. Ya, ini diceritakan dalam Hud surah yang ke-11 ayat 54 dan 56. Berkata Muqatil dalam menafsirkan ayat tadi, lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian mereka diam, bungkam 1000 bahasa. Mulai timbul keraguan-raguan pada dirinya. Betul enggak ya patung saya ini menyelamatkan saya? Betul enggak ya berhala ini menyelamatkan saya? Betul enggak ya gelang ini, jimat ini bisa menyelamatkan saya? Mulai tumbuh keraguan-raguan pada diri mereka. Selanjutnya, penulis rahimahullah ta'ala menurunkan hadis dari Imran bin Husain. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Imran bin Husain menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang di tangannya terdapat gelang dari kuningan. Terdapat gelang dari kuningan. Lalu beliau bertanya, "Ma hadhih?" Ini gelang apa ini? Tanya Nabi kepada orang yang memakai gelang dari kuningan tadi. Bukan kuningan di Jawa Barat ya. Bukan kuningan di Jawa Barat. Lalu orang itu menjawab, "Qal minal wahinah." Kata orang itu, gelang ini penangkal sakit. Ya. Kalau sekarang, tapi di Jakarta saya belum lihat. Di kampung ada gelang akabahar namanya. Entah dari pohon apa itu ya, dari urat kayu hitam bentuknya. Itu dililit-lilitkan ke tangannya, dijadikan gelang akabahar. Mungkin sebagian kita tahu. Nah itu sama. Ketika ditanyakan, ini untuk penangkal penyakit, kata orang itu. Faqala inzi'ha fa innaha la yariduka illa wahnan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepaskanlah gelang itu, karena dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu, akan menambah kelemahan pada dirimu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadah. Sebab jika kamu mati, kamu meninggal, lalu sedang gelang itu masih ada pada dirimu, masih terpasang di tanganmu, maka kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya, kata Nabi. Tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Jadi diceritakan oleh Imam Ahmad bahwa Imran bin Husain ini menceritakan kepada kami, Nabi melihat ada di lengan seorang laki-laki gelang dari kuningan. Ada gelang dari kuningan. Maka beliau langsung menegur orang yang memakai gelang tadi, celaka kamu. Sesungguhnya itu tidak akan menambah kebaikan kepadamu, melainkan hanya kelemahan. Betapa tidak lemah menggantungkan nasib kepada benda yang mati, benda mati yang pasif, yang tidak aktif. Itu menunjukkan kelemahan seseorang, minimal kelemahan keyakinan mereka. Maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buanglah gelang itu darimu, karena jika kamu mati sedangkan gelang itu ada pada dirimu, masih terpasang di tanganmu, maka kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Jadi berisi teguran, perintah, dan ancaman.
menunjukkan ini sesuatu hal yang tidak main-main, sesuatu hal yang sangat urgent, sampai-sampai Nabi memerintahkan untuk melepaskannya. Kalau tidak, kalian kamu akan berbahaya, tidak akan beruntung sampai mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 29, ya, bab yang ke-7. Lalu Ibnu Hibban juga meriwayatkan ini dalam sahihnya. Kata Nabi, jika kamu mati maka dirimu akan dipasrahkan kepada benda itu. Lalu dalam riwayat Al-Hakim, ia mengatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih dan disetujui oleh Az-Zahabi. Al-Hakim berkata, kebanyakan guru-guru kami berpendapat bahwa Al-Hasan mendengar dari Imran, perkataannya dalam sanadnya. Imran memberi kabar kepadaku, menunjukkan hal ini. Nah, ini menunjukkan sanad hadis ini tidak lemah, tapi sahih. Lalu diterangkan lagi, Nabi melihat seorang laki-laki tadi yang di lengannya ada gelang kuningan. Lalu beliau langsung menegur, ma hadza, apakah ini? Bisa jadi pertanyaan itu ditujukan untuk mencari tahu tentang sebab pemakainya. Dan kalau kita menemukan fenomena seperti itu, maka tidak boleh langsung menuding. Ada yang pakai gelang, kamu syirik, jangan, tanya dulu, ya. Ada yang pakai gelang dari kuningan, kamu syirik, nggak boleh. Tanya dulu, ini buat apa? Enggak, cuman perhiasan doang, nah nggak apa-apa, amanlah dia kalau untuk perhiasan. Ya, seperti kebanyakan wanita-wanita kita pakai gelang dari emas, kan kuning juga itu, jadi nggak masalah. Nah, ketika dijawab ini penangkal supaya kita tak dapat mara bahaya, ya, nah itu baru kita suruh melepaskannya. Nah itu makanya Nabi menanyakan dulu, ma hadih, apakah ini? Lalu dijawab oleh seorang laki-laki tadi, minal wahinah, untuk penangkal penyakit. Berkata Abu Sa'adat, al-wahinah ialah kenyerian urat yang merambah ke pundak, di tangan, lalu diruqyah, dijampi-jampi darinya. Dikatakan ia adalah penyakit yang menyakiti di lengan atas. Jadi penyakit yang menjalar-jalar di batang tubuh. Nah, itu yang ditangkal dengan gelang. Lalu diperintahkan oleh Nabi, inza'ha fa innaha la tariduka illa wahnan. Lepaskanlah gelang itu karena dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. An-naz'u adalah menarik dengan kuat. Lepaskan, ya. Inza'ha, lepaskan, putuskan gelang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Nabi tidak basa-basi, tapi supaya dilepaskan, dihancurkan. Namanya gelang penangkal itu. Beliau memberikan berita ancaman bahwa gelang itu tidak memberi manfaat, mulai menggelitik akal sehat, bahwa tidak ada mendatangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat gelang itu, tetapi hanya akan membahayakan dan menambah kelemahan. Begitu pula setiap sesuatu yang dilarang, maka biasanya itu tidak ada manfaatnya. Seandainya sebagian yang bermanfaat, maka bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini untuk kita catat. Setiap yang dilarang oleh Nabi tidak ada mengandung manfaat. Kalaupun ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya itu. Itu sebabnya dilarang. Maka jangan ngeyel, jangan membantah.
Setiap yang dilarang oleh Nabi, ya tinggalkan. Nah, begitupun sebaliknya. Setiap yang diperintahkan oleh Rasul, pasti ada manfaat di balik itu. Kalaupun terasa berat, kalaupun terasa susah, tapi manfaatnya jauh lebih besar daripada kesusahannya itu. Selanjutnya dikatakan oleh Nabi, fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Jika kamu mati sedangkan gelang itu masih melekat pada tubuhmu, kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan syirik, sedangkan syirik itu adalah tabir, tembok penghalang untuk masuk surga. Syirik itu adalah tembok penghalang untuk masuk surga. Maka rugilah kita buat selama-lamanya. Sebagaimana dikatakan Allah dalam Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang musyrik mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya. Wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak satu pun yang akan menolong orang yang zalim itu. Nah, makanya kata Nabi, kalau gelang itu tidak kamu lepas, kamu akan rugi untuk selama-lamanya. Ya. Ma'aflahta abada, kamu tidak akan beruntung, tidak beruntung yang merugi. Karena terhalang untuk masuk surga dan dicemplungkan ke dalam neraka dan tidak dibangkitkan lagi. Karena syirik itu merupakan dosa yang teramat besar daripada dosa-dosa yang lain. Nah, ini sambil kita memicingkan mata, bayangkan keluarga kita, saudara kita, ada nggak yang pakai gelang? Gelang penangkal? Ada nggak yang pakai jimat? Ya, nah, maka tugas kita lah untuk menegur mereka sebagaimana Nabi menegur orang yang pakai gelang dari kuningan tadi. Hadis ini sebagai syawahid. Syawahid itu adalah sebagai penguat untuk perkataan sahabat bahwa syirik yang kecil, walaupun syirkun asghar, syirik kecil, lebih berat dosanya ketimbang dosa-dosa besar yang lainnya. Namanya yang syirik kecil, tapi dosanya tetap besar. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Maksudnya tidak dhaif, tidak maudhu'. Beliau adalah seorang imam pada zamannya dan orang yang paling alim dalam masalah fiqih, masalah hadis. Ya, terkenal dengan Musnad Imam Ahmad, termasuk kutubus sittah, kutubus tis'ah. Musnadnya Imam Ahmad. Dialah yang dikatakan ahlus sunnah, dengan orang yang paling besar dan menjauhkan masalah dunia, dan paling mirip dengan para pendahulunya, dengan para sahabat. Jadi tolong catat baik-baik, Imam Ahmad bin Hambal juga termasuk imam ahlus sunnah. Dalam riwayat Imam Ahmad itu sanadnya dari Uqbah bin Amir, dalam hadis yang marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lahu. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak memberi ketenangan pada dirinya. Disebutkan dalam riwayat lain, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Dia telah berbuat syirik. Kata Nabi, man ta'allaqa tamimah. Ya, kita kembali kepada hadis tadi. Barang siapa yang menggantungkan tamimah. Apa itu tamimah? Maksudnya hatinya bergantung kepadanya dalam mencari kebaikan dan menolak keburukan. Ya, tamimah itu jimat. Jamaknya tamaim. Ya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud dikatakan, innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, ajimat, penangkal, pelet, pengasih, penglaris, semuanya syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadis ini Nabi mengancam, memberikan kabar pertakut, peringatan keras. Apa kata Nabi? Man ta'allaqa tamimah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, baik di badannya, di badan anaknya, di badan hewan tunggangannya, di mana saja, ya. Berkata Abu Sa'dat, tamaim adalah jamak dari tamimah, yaitu kantung berjahit berisi rajah-rajah. Ya, ada kantung dijahit, isinya apa? Ada rajah-rajah. Hurufnya sih Arab, tapi kalimatnya entah apa-apa. Disuruh ustadz baca nggak bisa. Nah, itu menunjukkan bukan dari Al-Quran dan Sunnah, tapi dari jin. Nah, itulah jimat. Jadi jimat itu adalah rajah-rajah yang dimasukkan ke dalam kantung, ya, dijahit. Nah, itu adalah tamaim atau tamimah. Orang Arab menggantungannya pada anak-anak mereka untuk melindunginya dari ain. Menurut sangkaan mereka, ya, bisa menangkal penyakit ain. Nah, barulah datang Islam, Islam membatalkan tamimah seperti itu. Lalu kata Nabi, fala atammallahu lah. Semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Ini adalah suatu doa untuk celaka dari Nabi. Bayangkan Nabi yang mendoakan, tidak mungkin meleset. Jadi yang memakai jimat, yang memakai penangkal, didoakan celaka oleh Nabi. Nah, kenapa kita masih ngiler memakai jimat penangkal? Selanjutnya, man ta'allaqa wada'ah fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan kul, buntet, ya, semoga Allah tidak memberi ketenangan kepada dirinya. Maksudnya Allah tidak menjadikannya dalam ketenangan, resah, gelisah, gundah gulana. Ya, ini juga doa kecelakaan. Dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, ajimat, maka dia telah berbuat syirik. Berkata Abu Sa'dat, Allah menjadikan syirik karena mereka berkeinginan untuk menolak takdir yang telah ditulis atas mereka dan meminta kepada selain Allah untuk menolak bahaya, sedangkan Allah dialah semata-mata yang berkuasa menolaknya. Jadi ada dua kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh orang-orang yang memakai jimat penangkal. Satu, dia menolak takdir. Dua, dia menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Inilah dosa besar yang dilakukan oleh yang memakai gelang, yang memakai jimat seperti itu. Itu hadis
yang kedua. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa Ibnu Abi Hatim melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Maka dia putuskan benang itu seraya membaca firman Allah Ta'ala, dan sebagian besar dari mereka itu beriman kepada Allah, hanya saja mereka juga berbuat syirik kepadanya. Yusuf surah yang ke-12 ayat 106. Jadi Hudzaifah Ibnul Yaman annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal hummi, bahwa beliau melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas, untuk mengobati sakit panas. Maksudnya untuk menghilangkan panas, karena dahulu orang-orang jahiliyah menggantungkan tamimah, benang dan sejenisnya untuk menolak panas. Itu keyakinan jahiliyah. Waqi' meriwayatkan dari Hudzaifah bahwasanya dia menjenguk orang sakit, lalu ia memegang lengannya yang atas, ternyata di lengan itu ada benang. Lalu dia bertanya, apa ini? Orang sakit itu menjawab, benda itu untuk meruqyahku. Nah, lalu Hudzaifah memotongnya dan berkata, seandainya kamu mati dan benang itu ada padamu, aku tidak akan mensolatkanmu. Subhanallah. Ancaman dari sahabat Nabi Hudzaifah Ibnul Yaman ketika melihat ada yang sakit, diperiksa, ternyata di lengan bagian atas ada benang. Ditanya oleh Hudzaifah, benang apa ini? Ini untuk membantuku, aku sakit panas. Ya. Tanpa basa-basi Hudzaifah Ibnul Yaman mengatakan, kalau kamu tidak buka ini, kalau kamu mati, jenazahmu tidak kusolatkan. Karena memang dalam Islam seorang yang musyrik tidak boleh disolatkan jenazahnya. Lalu kemudian wa ta'ala qaulahu, Hudzaifah Ibnul Yaman membacakan firman Allah dalam surah Yusuf surah 12 ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka itu beriman kepada Allah, hanya saja mereka juga berbuat kesyirikan. Mereka juga sholat, mereka juga puasa, malah haji umroh, tapi sayang mereka juga melakukan kemusyrikan. Ini dikatakan Allah dalam Yusuf ayat 106. Nah, maka kemudian Hudzaifah Ibnul Yaman tadi berdalil dengan ayat tersebut bahwa ini adalah perbuatan syirik. Ini menunjukkan kebenaran berdalil atas syirik kecil dengan ayat yang Allah turunkan ini. Ya, walaupun syirik kecil, tapi dosanya tidaklah kecil, dosanya tetap besar. Maka berhati-hatilah kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau masih ada yang memakai jimat penangkal, termasuk pengasih pelet, penglaris. Saya banyak punya kenalan, ya. Lagi-lagi asik-asiknya dagang menghilang. Lalu saya tanya, kemana? Pulang kampung. Ternyata pulang kampung bukan mengunjungi saudara, tapi mengunjungi mbah dukun supaya dagangannya laris.
itu syirik. Memang dagangannya laris, ya, laris manis Tanjung Kimpul, dagangnya laris, duit ngumpul, tapi duit ngumpul untuk si dukun, ya podo wae. Nah, kembali ini adalah suatu kebodohan. Cukup kita hasbunallah, mengantungkan diri kepada Allah, lalu Allah lah yang akan memberikan keselamatan itu kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim